Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Ini bacaan energi Divine Masculine Twin Flame Connection di periode Juli 2021. Tapi ini berlaku juga untuk di bulan Agustus awal ya. Dan ini juga bisa berlaku kapan saja ketika kamu membutuhkan energi bacaan untuk perjalanan Twin Flame kamu. Karena sebenarnya bacaan Twin Flame ini kan untuk kapan saja. Maka itu sebabnya saya katakan ketika kamu ngerasa ini bukan energi kamu, artinya kamu bukan di fase ini ya. Bongkar di channel ini pembahasan Twin Flame jika kamu tertarik. Jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan notifikasi loncengnya agar ke depan kamu mendapatkan kabar-kabar dari channel ini. Subscribe juga channel New Crystal Tarot Reader, channel kedua saya yang membahas tentang update energi, horoskop ataupun zodiak ya. Oke, kita lihat energi Divine Masculine Twin Flame Connection. Divine Masculine di bulan Juli 2021. Ada Despondence. Wow, ini sama sih. Energi Divine Feminine juga Despondence. Di masa sebelumnya sama-sama berantakan ini. Sama-sama mencoba menata kehidupannya. Dan di sini ada Wisdom. Abundance. Oke. Jadi kalau di periode Juli ini saya cocokkan dengan energi Divine Feminine yang saya baca, kan Divine Feminine ngerasa Divine Masculine itu membuka blokir untuk terkoneksi. Tapi di sini energi Divine Masculine yang ketarik oleh saya adalah energi Divine Masculine yang mencoba untuk bersikap bijaksana, sadar terkait dengan posisi kehidupannya sehingga dia di sini harus fokus pada pekerjaannya untuk mencapai kelimpahan dan juga memanfaatkan waktu-waktu dia saat ini untuk pekerjaan ataupun kesempatan mengumpulkan kekayaan ataupun keuangannya ya. Jadi di sini dia fokus pada bisnisnya, karirnya yang terkait dengan pekerjaannya. Ada hal-hal yang terkait pekerjaannya di sini yang mungkin ada kaitannya dengan pimpinan juga saya lihat. Oke. Lebih dalam, energi Divine Masculine Twin Flame Connection Juli 2021. Divine Masculine. The Lovers. Ace of Swords. Two of Pentacles ya. Jadi sepertinya Divine Masculine di sini ini energi The Lovers. Dia ingin bertemu dengan Divine Feminine, tapi memang di sini ada kebingungan ya. Kebingungannya mungkin ada kaitannya dengan uang dan ada kaitannya dengan idenya. Jadi mungkin idenya ini nanti nggak diterima oleh Divine Feminine atau memang nggak bisa untuk membuat Divine Feminine lentur hatinya. Ada situasi yang kayaknya di sini mencoba untuk dia pikirkan, cari cara untuk bisa ketemu sama Divine Feminine, tapi energinya The Lovers ya. Dia ingin hubungan percintaan di sini. Oke. Nine of Cups. Oke, ini sepertinya kenyamanan hati ya. Dan semua kartu ini menggambarkan bahwa situasi Divine Masculine overthinking, bingung dan penuh dengan situasi yang memaksa dia untuk mengambil cara yang mungkin caranya itu ceroboh atau caranya itu kurang gentle ya. Tapi kalau saya lihat dari energi dia, wajar cara dia seperti itu karena dia bukan berpikir dengan menggunakan perasaannya, tapi dia langsung berpikir dengan otaknya tanpa menggunakan perasaannya. Jadi ya jelas aja dia di sini tidak mikirin bagaimana situasi Divine Feminine, apa mau Divine Feminine, yang dia cari adalah nyamannya diri dia, ngikutin perasaannya, dan perasaan dia tentunya karena dia maskulin ya, dipenuhi dengan logika. Ten of Cups sih. Ada kaitannya dengan keluarga di sini. Dia berpikir mungkin dengan menunjukkan kebahagiaannya kepada Divine Feminine. Divine Feminine di sini bisa nangis gitu ya, atau bisa ngerasa kecil hati.
Dia ngerasa di sini sempurna, sudah mendapatkan kebahagiaan, punya keluarga yang sayang sama dia, yang perhatian sama dia. Walau di sini di dalam keluarga juga dia ngerasa tetap kosong. King of Pentacles ya. Oke. Dia ngerasa punya tahta, punya kedudukan, punya orang-orang yang menghormati dia, yang nurut perintahnya, yang tidak pernah interupsi terhadap perintah-perintahnya atau kata-katanya. Sehingga dia merasa jadi raja di dalam hubungannya dengan soulmate-nya atau karmic relationship-nya di sini ya. Tapi di sini ada Three of Wands, jelas dia menunggu situasi untuk apa? Ya untuk seseorang datang kepada dia. Dia menunggu Divine Feminine di sini yang memulai komunikasi, menyapa atau datang kepada dia. The Sun. Mungkin ada sebagian di sini Divine Feminine dan Divine Masculine punya anak ya. Dan di sini ada prosesi pembelajaran. Ada pendidikan juga di sini. Oke, ada sebagian Divine Feminine-nya dalam menempuh pendidikan atau pelajaran di sini. Dan ada sebagian yang sudah punya anak. Jadi di sini stagnan. Dia merasa Divine Feminine ini juga menunggu dia karena butuh seperti nama dia, tanggung jawab dia, ataupun hal-hal yang terkait dengan privasinya dia. Saya juga merasakan di sini Divine Masculine ini berpikir kalau Divine Feminine ini bisa berbuat banyak hal, bisa bahagia dengan hidupnya, apalagi setelah ditinggalkan oleh Divine Masculine atau setelah meninggalkan Divine Masculine. Dia ngerasa Divine Feminine ini penuh dengan teman-teman yang banyak, kemudian kebahagiaan-kebahagiaan. Oke. Temperance, penyembuhan ya. Divine Masculine juga saat ini memang dalam prosesi penyembuhan, healing. Oke, Eight of Swords dan The Moon. Setiap penyembuhan itu, kalau obatnya tepat, pasti akan sembuh. Kalau obatnya nggak tepat, ya nggak akan sembuh, malah jadi penyakit. Nah, di sini Divine Masculine sok kepinteran, cari obat untuk penyembuhannya. Jadi ini ada sebagian Divine Masculine yang bawaannya ke arah-arah ilusi ya. Menuruti ilusinya dengan The Moon, terjun ke dalam ilusinya. Apalagi Eight of Swords dengan The Moon ini dua energi yang memang membuat Divine Masculine ngerasa adiktif ya terhadap sesuatu, sehingga dia di sini ngerasa rileks, ngerasa pikirannya itu nggak buntu ketika dia di sini mungkin ada hal-hal yang terkait dengan game, minum-minuman keras atau ngerokok yang banyak banget gitu ya, yang nggak berhenti, atau di sini ya melakukan sesuatu yang tidak sehat untuk fisik dan jiwanya hanya karena di sini mencari penyembuhan. Jadi cara penyembuhan yang salah di sini saya lihat. Ya misalnya ya, kalau lagi panik gini, suntuk nih atau stres nih, mungkin butuh ke bar gitu untuk nongkrong di bar. Nah, sebenarnya kan itu bukan cara untuk healing. Cara untuk healing adalah menenangkan pikiran, jauh dari kerumunan, jauh dari kebisingan, dan jauh dari hal-hal yang adiktif. Lebih melakukan hidup yang sehat, olahraga, baca buku, kreatif. Itu yang lebih positif. Tapi di sini saya lihat Divine Masculine tenggelam dalam belenggu cara healing yang salah. Ace of Pentacles. Iya, dia ngerasa punya uang kok. Tapi di sini ada Tower. See? Oke. Dan dia ngerasa hubungannya dengan Divine Feminine ini nggak bisa diperbaiki lagi. Tapi dia masih mengharap dengan Ace of Pentacles. Tapi harapannya di sini datang sendirinya, bukan dia yang menjemput harapan. Itu yang dia inginkan. Page of Swords nih sih bersenang-senang, have fun. Dengan Page of Swords ini kan, Page of Wands ini kan energi dari agresif,
kemudian kekanak-kanakan, tidak berpikir panjang, ya yang dia pikirkan hanyalah happy, have fun, sementara pun nggak apa-apa, yang penting dia bisa happy. Three of Swords sih, kebahagiaan, have fun, tapi menjerit di dalam hatinya, kesel, marah, ngerasa cinta ini tidak adil untuknya. Ace of Wands, nggak tahu apa yang harus dia lakukan saat ini. Dia nggak mau menunjukkan kekalahannya sama Divine Feminine, nggak mau juga menunjukkan pengharapannya pada Divine Feminine, tapi mencoba untuk memaksa hatinya untuk sembuh dengan cepat di sini. Sembuh adalah proses, tapi di sini dia memaksakan itu. Age of Wands, dia ngerasa berjuang banget untuk melepaskan Divine Feminine. Tentu saja dia ngerasa perjuangannya semakin berat karena dia di sini tenggelam dalam belenggu perasaan bersalah, belenggu sugestinya sendiri, overthinkingnya sendiri di sini. The High Priestess. Oke. Selalu berbicara dengan intuisinya. Nah, masalah intuisi, kalau kamu menjalani kehidupan yang tidak sehat atau selalu menelan hal-hal yang tidak sehat, maka intuisi kamu juga akan tidak sehat. Misalnya, kamu cekoki pikiran kamu dengan film-film horor, oke, atau film-film bokep misalnya, atau hal-hal yang terkait dengan candu, maka intuisinya juga buruk, ilusinya juga buruk. Tapi coba kalau kamu di sini, saya sebutkan kamu, artinya saya mengarah ke divine masculine ya. Mengambil cara healing dengan membaca buku, tentunya rasa ilusi itu akan terjun ke dalam bacaan kamu. Kamu akan bisa merasakan hidup di kisah buku yang kamu baca. Atau jika kamu di sini sedang kreatif, maka kamu akan sangat fokus sekali dengan kreativitas kamu. Itu jika kamu mengambil dari healing yang benar. Jadi di sini intuisinya juga nggak sehat. Selalu overthinking dengan divine feminine. Yang dia pikirkan, wah pasti divine feminine udah nggak peduli, udah happy sekarang, udah kaya dia, udah punya banyak teman, udah sukses dia sekarang, dia mana butuh saya lagi. Sugestinya banyak banget di sini ngebelenggu dia, tenggelam terus dalam demun. Oke. Yang dia inginkan komunikasi, menunggu komunikasi, menunggu informasi, tapi dia tidak berani. Ada the tower di sini, runtuh kepercayaan dirinya. Harapan, wow, death, oke. Memang di sini tujuan dia healing dengan cara yang salah ini memang untuk melepaskan dan meninggalkan, karena sudah ada the tower dan death. Jadi dia ngerasa mentok ya, jalan buntu. Kalaupun divine masculine mencoba komunikasi dengan divine feminine, maka circle-nya sama, masalah yang datang juga sama. Sehingga dia ngerasa di sini harapan tinggallah harapan, keinginan komunikasi, keinginan berbagi kabar ini akan membuat dia kembali ke circle lama. Jadi lebih baik dia di sini berharap sekecil pun harapannya untuk melepaskan, untuk meninggalkan, karena di sini memang dia sadar hubungannya dengan divine feminine nggak bisa lagi diteruskan. Kalau diteruskan malah bawa energi kematian untuk dia. Ya, mungkin di sini akan ada karirnya yang berantakan, bisnisnya yang berantakan, hubungannya dengan seseorang berantakan. Bisa saja dengan pasangannya jika di sini sudah punya pasangan, atau dengan orang tuanya, atau dengan karirnya, apa aja di sini yang sudah dia capai. Dia nggak mau hal itu terjadi, sehingga di sini ya dia coba untuk menerima kenyataan, karena memang the hangman harus ada sacrifice di sini ya, pengorbanan.
Oke, dan mungkin dia di sini berpikir 10 kali untuk berkorban. Dia tidak ingin mengorbankan apapun yang ada dalam kehidupannya saat ini. Oke, kita lihat outcome-nya untuk bulan Agustus nanti, tapi ini terkait dengan energi ini ya. Energi divine maskulin, outcome dari situasi ini. TikTok, kartu jam. See? Oke, di sini memang dia bingung untuk memilih ya antara cinta ataukah di sini hal-hal yang terkait dengan kepemilikannya. Sesuatu yang resmi di sini. Jadi kemungkinan besar di sini divine masculine memang sudah punya hubungan resmi dengan seseorang, atau memang terkait dengan profesinya, terkait dengan juga kedudukannya, apapun yang sudah dia capai dan itu ada hal yang legal, maka di sini berbanding dengan cintanya terhadap divine feminine, dan dia ngerasa ini hanya masalah waktu. Memang hubungannya penuh masalah dengan ini kartu gunung ya, the mountain ya. Seperti tebing tinggi yang menghadang langkahnya menuju divine feminine. Dan tebing tinggi ini adalah apa yang dia sugestikan, apa yang dia pandang sebagai kepemilikan ataupun apa yang sudah dia capai. Dia tidak ingin berkorbankan itu untuk divine feminine, sehingga dia lebih memilih biarlah waktu yang menjawab, biarlah waktu nantinya yang memberikan hubungan ini kesempatan untuk hasil akhirnya seperti apa. Baik, saya pikir cukup sampai di sini untuk energi divine maskulin. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu ingin personal reading berbayar terkait dengan membaca energi perjalanan twin flame kamu, silakan hubungi saya melalui Instagram Crystal Tarot Indonesia atau channel New Crystal Tarot Reader. Di sana ada nomor WhatsApp dan nomor Telegram. Kalau di channel New Crystal Tarot Reader ada di deskripsi video ya. Kalau di Instagram ada di bio. Silakan hubungi saya, dan semua personal reading itu berbayar ya. Jangan lupa di like, comment, share ya teman-teman. Siapa tahu energi kamu di bulan berikutnya yang kebaca. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.